Hai co-friend, di sini terdapat soal, tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar pada huruf A, S, D, F, G, H, J, K, L, dan Q. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Untuk mengerjakan soal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu simetri lipat, yaitu simetri yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup. Di sini kita kerjakan terlebih dahulu untuk simetri lipatnya. Mulai dari huruf A. Untuk garis terputus-putus tersebut merupakan sumbu simetri atau garis simetri yang merupakan garis lipatan yang membagi huruf tersebut menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup. Karena terdapat satu sumbu simetri, maka huruf A sama dengan satu simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf S. Untuk huruf S, di sini tidak ada sumbu simetrinya, maka tidak dapat kita bagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga untuk huruf S sama dengan 0 simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf D. Untuk huruf D di sini terdapat satu sumbu simetri yang dapat membagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup. Maka untuk huruf D sama dengan satu simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf F. Untuk huruf F tidak memiliki sumbu simetri, maka huruf F tidak dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga huruf F sama dengan 0 simetri lipat. Kemudian untuk huruf G, di sini juga tidak mempunyai sumbu simetri. Maka huruf G tidak dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga huruf G sama dengan 0 simetri lipat. Kemudian untuk huruf H, di sini terdapat dua sumbu simetri yang membagi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga untuk huruf H sama dengan 2 simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf J, di mana untuk huruf J tidak memiliki sumbu simetri. Maka untuk huruf J tidak bisa dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup. Maka untuk huruf J sama dengan 0 simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf K. Pada huruf K terdapat satu sumbu simetri. Maka pada huruf K dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga huruf K sama dengan satu simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf L. Pada huruf L tidak memiliki sumbu simetri, sehingga tidak dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup, sehingga untuk huruf L sama dengan 0 simetri lipat. Dan yang terakhir yaitu huruf Q. Pada huruf Q tidak memiliki sumbu simetri, maka tidak dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar yang saling menutup. Sehingga untuk huruf Q sama dengan 0 simetri lipat. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari simetri putarnya. Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari simetri putar yaitu putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk huruf A. Pada putaran ke-1, ke-2, dan ke-3, tidak kembali pada bingkainya seperti semula, namun pada putaran ke-4, kembali pada bingkainya seperti semula. Maka untuk huruf A sama dengan satu simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf S.
Pada putaran pertama dan putaran ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran kedua dan keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf S sama dengan 2 simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf D. Pada huruf D, pada putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf D sama dengan 1 simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf F. Pada putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula, sehingga untuk huruf F sama dengan 1 simetri putar. Kemudian untuk huruf G, pada putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf G sama dengan 1 simetri putar. Kemudian untuk huruf H, pada putaran pertama dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran kedua dan keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf H sama dengan 2 simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf J. Pada huruf J, pada putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf J sama dengan 1 simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf K. Pada huruf K, putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula, sehingga di sini untuk huruf K sama dengan 1 simetri putar. Kemudian kita lanjutkan untuk huruf L. Pada huruf L, putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf L sama dengan 1 simetri putar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu huruf I. Pada huruf I, putaran pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat kembali ke bingkai seperti semula, namun pada putaran keempat dapat kembali ke bingkai seperti semula. Maka di sini untuk huruf I sama dengan 1 simetri putar. Kita sudah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa, co-friend. Tetap semangat belajarnya.